Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Halifah Angisofi Lutfiana, Hayana Sari, Hiskia Jonathan, Maimunatus Sofiah, dan Muhammad Rafli Nadi. Kami akan menjelaskan mengenai uang dan harga. Bagaimana hubungan antara uang dan harga dalam jangka panjang dan nantinya akan berpengaruh terhadap inflasi. Dan yang kedua, kami akan membahas mengenai uang dan bank. Bagaimana hubungan antara uang dan bank, jenis bank, kebijakan yang dimiliki oleh bank dalam menghadapi permasalahan ekonomi, serta bagaimana pengaruh tingkat bunga terhadap nilai mata uang. Pengertian uang. Ketika kita mengatakan bahwa seseorang memiliki banyak uang, kita biasanya mengartikan bahwa ia kaya. Sebaliknya, para ekonom menggunakan istilah uang dalam cara yang lebih khusus. Bagi seorang ekonom, uang tidak mengacu pada seluruh kekayaan, tetapi hanya salah satu jenis dari kekayaan. Uang adalah persediaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Jadi, dolar di tangan masyarakat membentuk persediaan uang nasional. Di dalam ilmu ekonomi tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar yang dapat diterima secara umum. Dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sebagai sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berbagai lainnya serta untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Secara kesimpulan, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan, bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Fungsi uang ada dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli terbagi atas dua, yaitu sebagai alat tukar, dan juga sebagai alat satuan hitung. Sedangkan fungsi turunan terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu menunjukkan harga, yang kedua alat pembayaran, yang ketiga penimbun kekayaan, yang keempat pemindah kekayaan, yang kelima sebagai penunjang kegiatan ekonomi dan sosial, dan yang keenam alat pembayar hutang. Kemudian, berdasarkan pengelompokannya, jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu 1. Berdasarkan bahan dan pembuatannya. Uang logam terbuat dari logam, emas, atau perak dan nominalnya kecil, seperti Rp100, Rp200, Rp500, dan Rp1000. Uang kertas dibuat agar tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya besar, contohnya Rp10.000, Rp20.000, ataupun Rp100.000 berdasarkan nilainya. Kemudian yang kedua, full void money atau bernilai penuh, merupakan uang yang nilainya intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misal nilai emas pada uang logam Rp500 bernilai dengan nominalnya. Representative full bodied money tidak bersifat penuh, yaitu nilai intrinsiknya lebih kecil dari nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas. Kemudian yang ketiga, berdasarkan lembaga atau yang menerbitkannya. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, serta digunakan seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Uang giral diterbitkan oleh Bank Umum dalam bentuk cek atau bilet giro. Kemudian selanjutnya berdasarkan kawasannya. Berdasarkan kawasannya, uang lokal hanya berlaku di suatu negara tertentu. Misalnya mata uang peso hanya dapat digunakan di negara Filipina. Uang regional berlaku di suatu negara yang lebih luas daripada uang lokal. Misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Australia, dan lain sebagainya. Uang internasional berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, contohnya US dollar. Kemudian yang selanjutnya,
Uang dan harga. Uang dan harga dalam jangka panjang, jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan tingkat umum, harga saling terkait hubungannya. Memang hampir tidak pernah terdengar bagi suatu negara untuk mengalami kenaikan. Inflasi berkelanjutan tanpa pertumbuhan dibandingkan jumlah uang yang dimiliki oleh warga negara. Walaupun hubungannya keduanya jauh, negara dengan kenaikan tingkat uang yang tinggi juga memiliki tingkat inflasi yang tinggi, dan hubungan ini telah ditemui di banyak negara. Selanjutnya ada inflasi. Inflasi adalah meningkatnya harga barang secara umum di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Intinya, walaupun masyarakat memiliki uang banyak, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya inflasi. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya inflasi. Yang pertama ada demand atau meningkatnya permintaan. Meningkatnya permintaan barang dan jasa adalah salah satu yang bisa menyebabkan terjadinya inflasi. Hal ini terjadi karena kebutuhan-kebutuhan terhadap barang dan jasa yang diminta tidak tersedia. Sementara permintaan masyarakat terhadapnya semakin tinggi, dan hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya kelangkaan barang di pasar. Tidak hanya permintaan dari masyarakat dalam negeri, tetapi juga permintaan dari luar negeri, belanja pemerintah, dan pihak swasta juga menjadi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya inflasi. Dan penyebab yang kedua ada meningkatnya biaya untuk produksi. Di saat permintaan terhadap suatu barang sedang tinggi-tingginya, tetapi bahan baku yang akan digunakan juga menjadi langka karena hal tersebut. Barang-barang tersebut akan menjadi jauh lebih mahal dibanding sebelumnya. Sementara perusahaan-perusahaan terkait harus tetap memproduksi barang yang sedang diminta oleh pasaran. Tidak hanya itu, naiknya harga bahan bakar dan upah buruh juga menjadi kendala bagi perusahaan-perusahaan produsen, sehingga membuat mereka tidak bisa memenuhi permintaan di pasaran. Sementara permintaan masyarakat semakin tinggi terhadap barang atau jasa yang diinginkan. Di sini terjadilah ketidakseimbangan yang menyebabkan terjadinya inflasi. Dan yang ketiga adalah tingginya peredaran uang. Hal ini terjadi ketika jumlah barang di pasaran sedang tetap, tetapi uang yang beredar di masyarakat mencapai 2 kali lipat. Maka bisa terjadi kenaikan pada harga barang tersebut. Bahkan bisa mencapai kenaikan hingga 100%. Ketidakseimbangan antara arus jumlah barang dan uang yang beredar, inilah yang menyebabkan terjadinya inflasi. Selanjutnya, dampak dan cara mengatasi inflasi. Dampak inflasi terhadap nilai uang. Angka inflasi yang meningkat mencerminkan kenaikan gaya hidup atau membuat nilai uang Anda susut dan daya beli melemah. Ketika terlihat tanda-tanda inflasi mulai merangkak naik, ini mencerminkan adanya pengurangan daya beli pada uang yang Anda miliki. Dengan kata lain, hal ini berdampak pada daya beli konsumen terhadap barang dan jasa. Karena Anda saat ini uang yang dimiliki nilainya berkurang, sehingga hanya mampu membeli barang atau jasa yang lebih sedikit. Inflasi tak hanya bisa mempengaruhi pengeluaran sehari-hari kita, tapi juga mampu mempengaruhi nilai uang yang ada dalam tabungan, investasi, hingga dana pensiun. Misalnya saja, Anda menginvestasikan sejumlah uang untuk membeli mobil dalam rekening bank selama 5 tahun, dengan suku bunga per tahun 1%. Sedangkan biaya mobil selama beberapa periode yang sama mengalami peningkatan 2% per tahun. Maka di akhir periode, Anda harus menambah uang tunai lebih banyak untuk bisa membeli mobil yang diinginkan. Bagaimana cara mengatasi inflasi? Bank sentral memiliki 2 cara untuk mengatasi inflasi. Yang pertama, ada kebijakan fiskal. Caranya adalah dengan menghemat pengeluaran pemerintah.
Dan selain mengurangi pengeluarannya, pemerintah juga dapat menggunakan cara lain dengan menaikkan tarif pajak rumah tangga maupun perusahaan. Cara ini dapat menurunkan tingkat konsumsi sehingga harga barang dapat turun. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Cara yang pertama adalah dengan membatasi jumlah uang yang beredar. Jadi, Bank sentral harus mengambil keputusan dan menentukan ketersediaan uang kas pada bank-bank lain. Cara yang kedua adalah menggunakan operasi pasar terbuka, yang artinya adalah menjual surat-surat berharga untuk mengurangi jumlah uang yang beredar. Cara yang ketiga adalah dengan menaikkan nilai bunga, sehingga banyak orang yang berminat untuk menabung uangnya di bank. Uang masa depan dan harga sekarang. Nilai waktu atas uang atau time value of money adalah konsep menghitung nilai uang yang berkaitan dengan waktu. Konsep ini dilakukan karena nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa mendatang. Dalam nilai waktu atas uang terdapat beberapa contoh konsep penerapannya yang digunakan untuk perhitungan secara matematis. Nah, apa saja konsep tersebut? Itu yang pertama, konsep nilai uang sekarang atau present value. Nilai uang sekarang menunjukkan nilai sejumlah uang saat ini yang dapat dibungakan untuk mendapatkan jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Rumus matematis untuk present value ini yaitu PV sama dengan FV per 1 plus I pangkat N. Dengan artian PV sama dengan present value atau nilai sekarang, FV sama dengan future value atau nilai akan datang, I sama dengan interest atau tingkat suku bunga, dan N sama dengan jumlah tahun. Oke, yang kedua yaitu konsep nilai uang akan datang atau future value. Nilai uang akan datang merupakan nilai uang yang diterima di masa mendatang dari sejumlah uang yang disimpan sekarang dengan tingkat bunga tertentu. Karakteristik dari nilai uang akan datang yaitu kemungkinan jumlah uang yang dimiliki seseorang menjadi berlipat ganda. Nilai uang dari uang akan datang ini sendiri bisa ditentukan dengan mengalihkan tingkat bunga dengan pokok pinjaman pada periode tertentu. Rumus matematis untuk future value ini sendiri masih sama dengan rumus present value, sehingga dapat dirumuskan FV sama dengan PV per 1 plus I pangkat N. Oke, yang terakhir yaitu konsep anuitas atau pembayaran bertahap. Anuitas merupakan suatu pembayaran atau penerimaan tetap yang dilakukan secara berkala dalam jangka waktu tertentu. Anuitas juga bisa diartikan sebagai kontrak di mana perusahaan asuransi memberikan pembayaran secara berkala sebagai suatu imbalan premi yang sudah dibayarkan. Contoh yang umum dijumpai dari anuitas ini adalah bunga yang diterima dari obligasi atau dividen tunai dari suatu saham. Anuitas ini memiliki dua jenis, yaitu yang pertama anuitas biasa dan yang kedua anuitas jatuh tempo. Anuitas biasa dapat diartikan sebagai anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada akhir periode. Dan anuitas jatuh tempo dapat diartikan sebagai anuitas yang pembayaran atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Selanjutnya pengertian dari bank. Kata bank berasal dari bahasa Itali, yaitu banco. Banco pada masa lalu berarti bangku atau meja. Meja dalam sejarah bank pertama kali digunakan sebagai tempat menukar uang. Karena itu, bank pertama kalinya adalah tempat pertukaran uang. Pada tahapan berikutnya, fungsi bank diperankan oleh para pandai besi atau goldsmith yang menyediakan jasa penyimpan uang emas dan perak untuk menghindari pencurian. Untuk membuktikan bahwa seorang telah menitipkan uang, dia diberi selembar kertas yang lebih populer dengan nama Goldsmith Notes. Goldsmith Notes dapat disamakan dengan uang giral. Dengan lembar kertas itu, transaksi jual beli uang emas bisa dilakukan dengan mudah oleh goldsmith dan penyimpan uang. Nah, pengertian bank menurut Profesor J.M. Farnsworth dalam bukunya yang berjudul Bank Politik memberi pengertian bahwasannya bank adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk memberi kredit baik dengan uang sendiri maupun yang dipinjam dari orang lain dan mengedarkan alat penukar berupa uang kertas dan uang giral.
Jenis bank ada 3, 1 bank sentral, 2 bank umum, 3 bank syariah. Bank sentral adalah bank yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter dalam negeri. Selain itu, bank sentral juga berfungsi menjaga stabilitas nilai mata uang, sektor perbankan, dan sistem finansial dalam negeri. Di Indonesia, peran bank sentral dijalankan oleh Bank Indonesia. Maka dari itu, Bank Indonesia wajib mengawasi perbankan di Indonesia. Jenis bank umum memiliki fungsi menyediakan jasa lalu lintas pembayaran secara umum. Beberapa layanan yang disediakan bank umum diantaranya adalah 1. Menyimpan dana masyarakat, 2. Memberi kredit pinjaman, 3. Jual beli valuta asing, 4. Menjual jasa asuransi, 5. Jasa giro, 6. Jasa cek. Di bank inilah biasanya kita menyimpan dan menabung uang kita. Bank umum dapat memberikan pelayanan tersebut kepada masyarakat yang berada dalam wilayah operasionalnya. Bank syariah. Bank syariah adalah bank dikelola dengan prinsip Islam yang mengharamkan memungut bunga dari suatu transaksi ekonomi. Bank syariah memperoleh penerimaan melalui cara-cara yang dibenarkan oleh syariat Islam. Pada hakikatnya, cara-cara tersebut mirip dengan mekanisme jual beli pada umumnya. Namun, semua aktivitas ekonomi yang dibenarkan oleh syariat Islam adalah memenuhi beberapa hal berikut. A. Bersifat produktif, B. Tidak eksploitatif, C. Berkeadilan, D. Tidak bersifat spekulatif, E. Anti riba. Kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat dengan cara menaikkan perekonomian Indonesia, meminimalisir pengangguran, serta mengatur mata uang dalam satu negara. Tetapi tidak selalu terpaku dengan satu tujuan, karena tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Instrumen kebijakan moneter. 1. Kebijakan operasi pasar terbuka. 2. Kebijakan diskonto. 3. Kebijakan cadangan kas. Penyesuaian tingkat suku bunga. Ada 2 jenis kebijakan moneter, yaitu tight money policy atau kebijakan uang ketat. 2. Easy money policy atau kebijakan uang longgar. Kebijakan fiskal. Pengertian kebijakan fiskal yaitu merujuk pada sebuah kebijakan yang dibuat oleh sebuah pemerintah untuk dapat mengarahkan pada ekonomi suatu negara yang melalui pengeluaran dan pendapatan atau berupa pajak pemerintah. Instrumen untuk kebijakan fiskal ialah pengeluaran dan pajak. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal ialah dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya sebuah perekonomian atau dengan perkataan yang lain. Dengan kebijakan fiskal, pemerintah berusaha mengarahkan jalannya perekonomian menuju keadaan yang diinginkan. Dengan melalui kebijakan fiskal, antara lain pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, dapat mempengaruhi kesempatan kerja, dapat mempengaruhi tingkat rendahnya investasi nasional, dan dapat mempengaruhi distribusi penghasilan nasional. Dari sudut ekonomi makro, kebijakan fiskal dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak neto. Kebijakan fiskal ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi. 2. Kebijakan fiskal kontraktif adalah kebijakan untuk menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga menentukan nilai tambah mata uang suatu negara. Semakin tinggi suku bunga suatu mata uang, akan semakin tinggi pula permintaan akan uang. Tingkat suku bunga diatur oleh bank sentral, dan jika dalam jangka panjang bank sentral selalu menaikkan suku bunga, maka tren nilai tukar mata uang negara tersebut terhadap negara lain akan cenderung naik. Hal ini akan terus berlangsung sampai ada faktor lain yang mempengaruhi atau bank sentral kembali menurunkan suku bunganya. Jadi kesimpulannya, uang yang beredar akan mempengaruhi harga secara umum. Dan jika suatu negara mengalami tingkat kenaikan uang yang tinggi,
juga memiliki inflasi yang tinggi. Untuk mengatasi kenaikan harga yang tinggi, Bank Sentral menerapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Bank berperan dalam mengatur peredaran uang dengan berbagai kebijakan dan atau aturan yang diterapkan. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika terdapat kekurangan atau salah kata. Dipersilakan bagi audiens yang ingin mengajukan pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.